Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rif'atus Sanadia Ulhaq, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 7, kelompok 3, kelompok tugas 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rangkuman materi agenda 1 terkait sikap dan perilaku bela negara, di mana dalam materi ini mencakup 3 subbab utama. Yang pertama yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, yang kedua analisis isu kontemporer, dan yang ketiga kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara. Bela negara didefinisikan sebagai tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin daya nasional untuk pertahanan negara Republik Indonesia dari berbagai ancaman. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Pasal 7 mendefinisikan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pembinaan kesadaran bela negara yang menanamkan nilai dasar bela negara. Adapun beberapa nilai dasar bela negara yaitu yang pertama, cinta tanah air, yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Yang kedua, terkait dengan analisis isu kontemporer. Kita sebagai ASN harus memiliki kepekaan dan kepedulian serta bersedia memberikan kontribusi nyata dengan mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis dan kreatif dalam menghadapi berbagai isu kontemporer yang berpotensi menimbulkan AGHT atau ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI sebagai wujud dari upaya bela negara. Adapun definisi dari konflik kepentingan itu sendiri yaitu suatu kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dalam penggunaan wewenang yang dapat mempengaruhi netralitas, kualitas keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Hal ini perlu adanya pengelolaan konflik di mana pengelolaan konflik kepentingan itu sendiri merupakan upaya yang dilakukan untuk mengelola proses pengambilan keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan. Pada hakikatnya, manusia memiliki nafsu dan akal dan dihadapkan dengan kehidupan yang dinamis. Maka hal itu tidak menutup kemungkinan untuk manusia bisa melakukan konflik-konflik kepentingan seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan isu-isu kontemporer yang berkembang dan potensial terjadi. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka kita harus memiliki kesadaran untuk menyelesaikan hal tersebut atau mencegah sebelum terjadinya lebih parah di masa yang akan datang. Maka dari itu perlu dilakukan analisis terkait dengan konflik kepentingan melalui beberapa metode. Salah satunya di sini terdapat beberapa metode APKL, USG, Fishbone, SWOT, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga terkait dengan kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi dengan kecintaan terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Adapun salah satu bentuk kesiapsiagaan bela negara yaitu melalui penerapan pola hidup sehat, di mana pola hidup sehat ini mencakup sehat secara jasmani, rohani, dan mental. Ketika seseorang memiliki pola yang hidup sehat dan dihadapkan dengan beban kerja yang tinggi dalam tugas jabatannya, maka hal itu akan terselesaikan dengan baik sehingga dapat dikerjakan dengan baik dan menghasilkan produktivitas kinerja yang tinggi. Di mana produktivitas kinerja yang tinggi maka akan memberikan pelayanan baik untuk masyarakat. Sekian rangkuman materi agenda 1 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.